Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Nur Syahidah. Saya dari kelas B Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Nah, pada video ini saya akan membahas materi matematika mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, apa sih sistem persamaan linear dua variabel? Sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu. Dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk garis lurus. Dan karena hal inilah, maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Ciri-ciri dari sistem persamaan linear dua variabel yang pertama yaitu menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang kedua memiliki dua variabel, dan yang ketiga kedua variabel tersebut memiliki derajat satu atau berpangkat satu. Nah, hal-hal apa saja sih yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel ini? Yang pertama ada suku. Suku yaitu bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Dan setiap suku dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, contohnya 6x dikurangi y ditambah 4. Maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 6x, negatif y, dan 4. Kemudian yang kedua ada variabel. Variabel yaitu berubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti x dan y. Nah, dari contoh di atas bisa dilihat 6x. Nah, x di sana merupakan variabelnya. Kemudian yang ketiga ada koefisien. Koefisien yaitu suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel karena penulisan sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel. Contohnya ada persamaan 2x ditambah 5y, di mana 2 dan 5 adalah koefisien, dan 2 adalah koefisien dari x, dan 5 adalah koefisien dari y. Kemudian yang terakhir ada konstanta. Konstanta yaitu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, maka nilainya tetap atau konstan, atau untuk berapapun nilai perubahannya. Contohnya ada 2x ditambah 5y ditambah 7. Nah, dari persamaan tersebut konstantanya adalah 7 karena 7 nilainya tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Nah, ada syarat-syarat sistem persamaan linear dua variabel yang dapat memiliki satu penyelesaian. Nah, suatu sistem persamaan linear dua variabel akan tepat memiliki sebuah penyelesaian atau satu himpunan penyelesaian jika memenuhi syarat atau ketentuan berikut. Yang pertama ada lebih dari satu atau dua persamaan linear dua variabel sejenis. Yang kedua, persamaan linear dua variabel yang membentuk sistem persamaan linear dua variabel yang sama. Kemudian ada metode-metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang pertama itu ada metode substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga campuran, dan yang keempat metode grafik. Nah, langsung saja untuk metode yang pertama ada metode substitusi. Nah, metode substitusi yaitu metode atau cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan mengganti salah satu peubah atau variabelnya. Nah, di sana ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. X ditambah 3y sama dengan 15 dan 3x ditambah 6y sama dengan 30. Nah, dari soal diketahui bahwa untuk persamaan yang pertama ada x ditambah 3y sama dengan 15, dan persamaan yang kedua 3x ditambah 6y sama dengan 30. Nah, dari persamaan yang pertama kita bisa memisalkan nilai dari x dengan memindahkan salah satu sukunya. Nah, dari x ditambah 3y sama dengan 15 menjadi x sama dengan negatif 3y ditambah 15.
15. Nah, kita bisa mencari Y dengan mensubstitusikan nilai X ke persamaan yang kedua. 3X ditambah 6Y sama dengan 30. 3 dikali negatif 3Y ditambah 15 ditambah 6Y sama dengan 30. 3 dikali negatif 3Y sama dengan negatif 9Y ditambah 3 dikali 15 yaitu 45 ditambah 6Y. Nah, negatif 9Y ditambah 6Y yaitu negatif 3Y. Nah, untuk 45-nya ruas kanan dan ruas kiri kita kurangkan dengan 45. Jadi negatif 3Y sama dengan 30 dikurangi 45. Negatif 3Y sama dengan negatif 15, maka Y sama dengan negatif 15 dibagi negatif 3 yaitu 5. Nah, kita tinggal substitusikan saja nilai Y ke persamaan yang pertama. X ditambah 3Y sama dengan 15. X ditambah 3 dikali 5 sama dengan 15. X ditambah 15 sama dengan 15. Nah, kedua ruasnya kita kurangkan dengan 15. Maka didapat X sama dengan 0. Nah, untuk hasil akhirnya kita dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu X, Y sama dengan 0,5. Nah, kemudian ada metode yang kedua, metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode atau cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu peubah atau variabel dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Nah, ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 3Y sama dengan 15 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Nah, diketahui dari soal untuk persamaan yang pertama ada X tambah 3Y sama dengan 15 dan untuk persamaan yang kedua ada 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Kita bisa mengeliminasi X, yaitu X ditambah 3Y sama dengan 15 dikurangi X ditambah 2Y sama dengan 10. Nah, X di sana itu habis. Kemudian 3Y dikurangi 2Y sama dengan Y. 15 dikurangi 10 sama dengan 5, maka didapat nilai Y yaitu 5. Untuk mencari nilai X, kita bisa mengeliminasi Y dengan mengkalikan persamaan yang pertama dengan 2. Nah, didapat 2X ditambah 6Y sama dengan 30 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 30 juga. Nah, kita eliminasi 3X dikurangi 2X sama dengan X, 6Y nya dikurangi 6Y habis, 30 dikurangi 30, 0, maka didapat nilai X yaitu 0. Nah, himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah X, Y yaitu 0,5. Nah, yang ketiga ada metode campuran. Metode campuran atau biasa disebut juga dengan metode gabungan, yaitu cara atau metode untuk menyelesaikan suatu persamaan linear dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi secara bersamaan. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui persamaan X ditambah 3Y sama dengan 15 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Dengan menggunakan metode campuran, tentukanlah himpunan penyelesaian. Nah, diketahui dari soal untuk persamaan yang pertama ada X ditambah 3Y sama dengan 15 dan persamaan kedua ada 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Nah, langkah pertama kita bisa mengeliminasi X dengan mengkalikan persamaan pertama dengan 3. Maka didapat 3X ditambah 9X sama dengan 45 untuk persamaan yang pertama, dan yang kedua tetap yaitu 3X ditambah 6Y sama dengan 30. 3X dikurangi 3X 0, maaf itu Y ya, 9Y dikurangi 6Y sama dengan 3Y, 45 dikurangi 30 sama dengan 15, maka Y sama dengan 15 dibagi 3 yaitu 5. Nah, karena Y sudah kita dapatkan, maka kita bisa mensubstitusikan nilai Y ke persamaan yang pertama untuk memperoleh nilai X. Nah, X ditambah 3Y sama dengan 15. X ditambah 3
15 sama dengan 15. Kedua ruasnya kanan dan kiri kita kurangkan dengan 15, maka kita peroleh nilai X sama dengan 0. Nah, himpunan penyelesaiannya X, Y, maka 0,5 adalah himpunan penyelesaian dari soal tersebut. Nah, kemudian untuk metode yang terakhir ada metode grafik. Langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurangi Y sama dengan 1 untuk X, Y anggota bilangan real menggunakan metode grafik. Nah, penyelesaiannya kita cari titik potongnya terlebih dahulu dengan Y sama dengan 0 dan X juga sama dengan 0. Nah, kita substitusikan keduanya ke persamaan 1 dan 2. Nah, untuk persamaan yang pertama dengan nilai Y sama dengan 0, kita peroleh X tambah Y sama dengan 5, X ditambah 0 sama dengan 5, maka X-nya itu 5. Nah, titik potong untuk yang pertama ada 5,0. Nah, yang kedua ada X sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan yang pertama dan diperoleh nilai Y sama dengan 5, maka titik potong yang kedua adalah 0,5. Nah, untuk titik potong yang ketiga kita bisa substitusikan untuk nilai Y dan X nya itu 0 ke persamaan yang kedua. Nah, untuk Y sama dengan 0 kita substitusikan ke persamaan yang kedua dan diperoleh nilai X sama dengan 1. Nah, maka titik potong yang ketiga ada 1,0. Kemudian untuk titik potong yang keempat juga sama, kita substitusikan nilai X sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan negatif 1. Maka titik potong yang keempat yaitu 0, negatif 1. Nah, kita masukkan ke dalam grafik. Nah, bisa dilihat semuanya untuk garis yang berwarna oranye itu untuk persamaan yang pertama X ditambah Y sama dengan 5. Dan untuk yang warna biru itu untuk persamaan yang kedua X dikurangi Y sama dengan 1. Karena kedua garis berpotongan pada titik 3,2, maka himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurangi Y sama dengan 1 untuk X, Y anggota bilangan real adalah 3,2. Nah, ada tambahan soal yang biasanya siswa itu kebanyakan keliru mengerjakannya. Untuk yang pertama ada 2 tahun yang lalu seorang ibu usianya 6 kali usia anaknya. Jika 18 tahun yang akan datang, umur ibu tersebut 2 kali umur anaknya, maka umur ibu itu sekarang adalah titik-titik. Nah, ini merupakan soal sistem persamaan linear 2 variabel berbentuk cerita. Nah, kita misalkan X adalah umur si ibu dan Y adalah umur dari anaknya. Nah, dari kalimat 2 tahun yang lalu seorang ibu usianya 6 kali usia anaknya, bisa kita tuliskan ke dalam persamaan X dikurangi 2 sama dengan 6 dikali Y dikurangi 2. X dikurangi 2 sama dengan 6 dikali Y yaitu 6Y. 6 dikali negatif 2 sama dengan negatif 12. Maka X dikurangi 2 sama dengan 6Y dikurangi 12. Nah, kita pindah ruaskan. X dikurangi 6Y sama dengan negatif 12 ditambah 2. Maka X dikurangi 6Y sama dengan negatif 10. Nah, untuk kalimat yang kedua, jika 18 tahun yang akan datang, umur ibu tersebut 2 kali umur anaknya. Bisa kita tuliskan ke dalam persamaan X ditambah 18 sama dengan 2 dikali Y ditambah 18. Nah, kita kalikan 2 dikali Y sama dengan 2Y. 2 dikali 18 sama dengan 36. Maka X ditambah 18 sama dengan 2Y ditambah 36. Kita pindah ruaskan juga. X dikurangi 2Y sama dengan 36 dikurangi 18. X dikurangi 2Y sama dengan 18. Kita bisa eliminasi X, maka kita kurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2.
maksud saya persamaan 2 dengan persamaan 1. X dikurangi 2Y sama dengan 18, dikurangi X dikurangi 6Y sama dengan negatif 10. X dikurangi X, habis. Negatif 2Y dikurangi negatif 6Y sama dengan 4Y. 18 dikurangi negatif 10 sama dengan 28. Maka Y sama dengan 28 dibagi 4. Y sama dengan 7. Nah, karena nilai Y sudah kita dapat, maka kita bisa substitusikan nilai Y ke persamaan yang kedua. X dikurangi 2Y sama dengan 18. X dikurangi 2 dikali 7 sama dengan 18. X dikurangi 14 sama dengan 18. Nah, kedua ruas kita tambahkan dengan 14. Maka didapatkan X sama dengan 18 ditambah 14. X sama dengan 32. Maka umur ibu sekarang adalah 32 tahun. Kemudian contoh soal yang kedua. Terdapat sebuah tabung kosong dengan berat 50 gram. Material X dengan banyaknya campuran logam A dan logam B berbanding 1:2 dimasukkan ke dalam tabung sehingga beratnya menjadi 70 gram. Jika material Y mengandung campuran logam A dan logam B dengan perbandingan 2:1 dimasukkan ke dalam tabung, maka beratnya menjadi 75 gram. Berapakah berat total tabung jika material Z yang memuat logam A dan logam B dengan perbandingan 1:1 dimasukkan? Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama bisa kita masukkan ke dalam sebuah persamaan. Untuk berat material X itu kan 70 gram. Itu sudah termasuk berat dari tabung kosongnya. Nah, maka untuk berat material X-nya saja itu 70 gram dikurangi 50 gram sama dengan 20 gram. Karena perbandingan logam A dan logam B pada material X itu 1:2, maka kita bisa tulis ke dalam persamaan A ditambah 2B sama dengan 20. Nah, untuk material yang Y juga, karena berat keseluruhannya itu 75 gram, maka kita bisa mencari berat material Y-nya saja dengan 75 dikurangi 50 sama dengan 25 gram. Karena perbandingannya 2:1, maka 2A ditambah B sama dengan 25. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mengeliminasi A dengan mengkalikan persamaan yang pertama dengan 2. A ditambah 2B sama dengan 20. Menjadi 2A ditambah 4B sama dengan 40. Nah, kita eliminasi. 2A dikurangi 2A. Habis 4B dikurangi B, 3B. 40 dikurangi 25, 15. Maka 3B sama dengan 15. B sama dengan 15 dibagi 3. B sama dengan 5 gram. Nah, untuk berat logam B adalah 5 gram. Nah, karena nilai B sudah kita ketahui, kita bisa mensubstitusikan B ke persamaan yang pertama. Nah, A ditambah 2B sama dengan 20. A ditambah 2 dikali 5 sama dengan 20. A ditambah 10 sama dengan 20. Kita kurangi kedua ruas kanan dan kiri dengan 10. Maka didapat A sama dengan 20 dikurangi 10. A sama dengan 10 gram. Nah, karena perbandingan pada material Z antara logam A dan logam B-nya 1:1, maka kita bisa langsung mensubstitusikannya. Nah, jadi berat total material Z adalah berat tabung kosongnya ditambah berat logam A ditambah berat logam B. Maka 50 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 65 gram. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Semangat belajar, gapai cita-cita, dan banggakan kedua orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.